إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwasannya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci surga. Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Akan tetapi jemaah sekalian, tidak boleh kita lupakan bahwa keimanan yang sebenarnya, keimanan yang hakiki, memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kita amalkan sebagai bukti benarnya keimanan kita. Apabila kita tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan tersebut, maka keimanan kita bisa jadi tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau keimanan kita sangat lemah sehingga akan menjerumuskan kita di dalam berbagai macam kemungkaran. Apakah itu kesyirikan, kekufuran, mengada-ada di dalam agama, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin akan satu konsekuensi besar dari keimanan, yaitu persaudaraan atas dasar iman. Bersaudaralah wahai kaum muslimin atas dasar keimanan. Saling mencintailah dan saling menyayangi dan berlemah lembut atas dasar keimanan. Sesungguhnya itu adalah salah satu konsekuensi keimanan yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka Allah tegaskan kepada kita, persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Adapun orang-orang yang kafir kepadanya, yang menyekutukannya, maka mereka bukanlah saudara kita secara hakiki. Bahkan jamaah sekalian, inilah satu-satunya tali persaudaraan, inilah satu-satunya ikatan cinta yang akan terus bertahan di dunia sampai di akhirat kelak. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam kitabnya yang mulia, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, orang-orang yang saling mengasihi ketika di dunia dan berkasih sayang ketika di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yakni al-muwahhidin, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa
adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman hanya Dialah satu-satunya sesembahan yang hak. Sesembahan selainnya adalah salah, dan mereka tidak mempersembahkan sedikit pun ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah satu-satunya ikatan yang hakiki, persaudaraan yang sejati, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala macam bentuk hubungan dan ikatan persaudaraan yang berada di atas kekufuran dan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa taqatta'at bihimul asbab. Segala hubungan kecintaan mereka akan putus di dunia ini saja, tidak akan kekal sampai di negeri yang kekal abadi, di kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Maka dari sini jamaah sekalian dapat kita pahami bahwa bersaudara di jalan Allah, bersaudara karena seiman dan seagama, adalah prinsip dasar agama yang mulia ini sebagai konsekuensi daripada keimanan. Oleh karena itu, di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da." Sesungguhnya orang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jemaah sekalian, kalau bangunan itu tidak saling menguatkan, maka sungguh tidak lama lagi bangunan itu akan runtuh. Ketika dia dihempas oleh sedikit saja gelombang, maka dia akan runtuh. Demikian pula jemaah sekalian, di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita perumpamaan yang sangat indah dalam kehidupan antara kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sahiral jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan ikut merasa demam. Demikianlah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan 3 hal yang paling indah dalam kehidupan kaum mukminin. Yang pertama, at-tawad, saling mencintai, at-tarahum, saling menyayangi, wa ta'atuf, dan saling berlemah lembut. Kita adalah satu tubuh jamaah sekalian. Tidakkah kita sedih ketika saudara kita sedih? Tidakkah kita sakit ketika saudara kita sakit? Karena kita adalah satu tubuh, mestinya kita mampu merasakan yang demikian itu jamaah sekalian. Bukannya kita senang di atas penderitaan saudara kita, bukannya kita senang kalau saudara kita menjauh dari kita. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat-ayat yang mulia ini, maka dapat kita ambil kesimpulan antara keimanan kepada Allah dan kasih sayang serta persaudaraan adalah 2 hal yang sangat beriringan, adalah 2 hal yang sangat berhubungan, sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala, kullama qawiya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwanih fa quwwatuha fil 'abdi min quwwati imanih wa dha'fuha min dha'fi imanih. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, setiap kali keimanan seorang hamba itu menguat, maka akan menguat pula rasa cinta dan sayangnya kepada saudara-saudaranya seiman. Karena kekuatan cintanya dan kekuatan kasih sayangnya kepada saudaranya itu berasal dari kekuatan imannya. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian, kurangnya rasa cinta dia kepada saudaranya, kurangnya rasa kasih dan sayangnya kepada saudaranya, tidak lain itu berasal dari kelemahan imannya. Maka ayat-ayat yang mulia ini dan kesimpulan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa inilah salah satu cara
untuk mengukur sejauh mana keimanan kita. Lihatlah bagaimana cinta kita, bagaimana sayang kita kepada saudara kita. Kalau ternyata kita tidak mencintai mereka karena Allah, karena keimanan, maka berarti lemah iman kita, ada masalah besar di dalam iman kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dibangun di atas dasar keimanan. Dan itulah tali hubungan yang paling kuat. Barang siapa memilikinya, maka akan sempurna imannya. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah bersikap loyal karena Allah dan membenci karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan di dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, hubungan yang sangat erat sekali antara keimanan dan persaudaraan. Tetapi ingat, persaudaraan iman itu adalah persaudaraan karena Allah. Apa artinya jemaah sekalian persaudaraan karena Allah? Yaitu persaudaraan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Artinya wajib bagi kita mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wajib bagi kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah dasar cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah kita mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Tetapi jamaah sekalian, teori ini begitu mudah diucapkan, tetapi sulit sekali untuk dipraktikkan. Pada kenyataannya, berapa banyak manusia, berapa banyak kaum muslimin saling mencintai mereka hanya karena mereka satu suku, saling mencintai mereka hanya karena mereka satu bangsa, saling mencintai mereka karena mereka dari majelis yang sama, ustadznya sama, media-media dakwah yang mereka dengarkan, media dakwah yang sama, bukan karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, itu bukan persaudaraan karena keimanan. Itu bukan persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang sejati adalah karena Allah, karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tidak peduli siapapun dia, dari bangsa manapun dia berasal, semakin dia beriman dan bertakwa kepada Allah, kita harus semakin cinta kepadanya. Itulah yang dimaksud cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menjelaskan kepada kita bahwa salah satu prinsip dasar di dalam agama dan salah satu prinsip besar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sayang sekali banyak dilupakan oleh sebagian orang, karena mereka mengira itu bukan bagian dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau rahimahullah ta'ala pernah berkata, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'uddin ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahu dzatil bayn. Termasuk prinsip agama yang sangat mendasar adalah penyatuan hati, bersatunya kalimat dan baiknya hubungan antara kaum muslimin. Di tempat yang lain beliau berkata,
Ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun 'azimun min usuluddin. Ajakan untuk menyatukan hati, tidak saling membenci, tidak saling mencurigai, tidak saling menjauh antara satu dengan yang lainnya, merupakan salah satu prinsip besar di dalam agama kita yang mulia ini. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah ayat sebagai dalil-dalil terhadap prinsip ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah perintahkan dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan kita. Padahal memperbaiki hubungan, menjaga hubungan baik, itu juga bagian dari ketakwaan. Tetapi Allah masih perintahkan lagi, menunjukkan itu sangat penting sekali. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Inilah jemaah sekalian yang Allah perintahkan kepada kita, bersatu. Sekaligus Allah jelaskan kepada kita persatuan seperti apa yang Allah inginkan, yaitu persatuan di atas kebenaran, persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Persatuan yang hakiki itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Artinya bukan juga sekedar bersatu, tapi bersatu di atas kebenaran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan janganlah kalian bercerai-berai. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kebenaran bagi mereka. Maka kata Allah, bagi mereka azab yang pedih. Hati-hatilah jemaah sekalian. Siapa yang berusaha mencerai-beraikan persatuan di kalangan kaum muslimin, siapa yang berusaha membuat kaum muslimin berselisih, saling membenci antara satu dengan yang lainnya, maka Allah telah mengingatkan bagi mereka azab yang pedih. Kenapa jemaah sekalian? Karena persatuan dan persaudaraan adalah nikmat Allah yang besar. Maka siapa yang berusaha memutuskannya atau dia menjadi sebab terputusnya sebuah ikatan persaudaraan, berarti dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kata Allah, tatkala dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian, lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Demikian pula Nabi kita yang mulia, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim, telah mengingatkan kita bahwa setan itu tidak akan pernah diam. Dia akan selalu berusaha untuk memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Maka janganlah mau menjadi teman setan, janganlah mau menjadi pembantu setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innasyaitana qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa menyadari bahwa persaudaraan, ukhuwah, cinta kasih adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Hendaklah dijaga, disyukuri, dan apabila ada di antara kita yang melakukan kesalahan, maka berikanlah nasihat dengan baik. Dan apabila ada kesalahan-kesalahannya, apalagi yang telah berlalu, maka hendaklah kita berlapang dada, berusaha memberi pemaafan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemaafan kepada kita. Demikian pula apabila saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, hendaklah kita membantu mereka, karena kita adalah satu tubuh, sehingga tidak patut kita membiarkan saudara kita membutuhkan sementara kita mampu untuk membantu. Dan pada hakikatnya jamaah sekalian, tatkala kita menolong saudara kita, tatkala kita membantu saudara kita,
hakikatnya kita menolong diri kita sendiri, bukan menolong dia. Menolong diri kita sendiri, membantu diri kita sendiri, yaitu pada hari yang tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Demikianlah jemaah sekalian, di dalam persaudaraan, di dalam hubungan cinta kasih itu akan terbuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebaliknya jemaah sekalian, saling membenci, memutuskan hubungan akan menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan azab yang pedih dan juga bahaya yang sangat besar sekali, yaitu melemahkan agama Islam, melemahkan dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah sesuai dengan namanya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjamaah. Sudah sepatutnya saling bersatu, saling berkasih sayang. Jangan sampai yang tidak mengikuti sunnah justru menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang lebih besar daripada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingin meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kita semua tahu bersama bagaimana kuatnya rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan ruhama bainahum. Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang di antara mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Inilah doa para sahabat antara satu dengan yang lainnya. Allah muliakan mereka, doa mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka itu berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kebencian, kedengkian, iri hati dan lain sebagainya dari perasaan-perasaan yang tidak enak kepada saudara kita. Sesungguhnya Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Inilah jemaah sekalian, sehingga para ulama berkesimpulan dari ayat yang mulia ini ada dua sifat yang harus kita miliki terhadap kaum mukminin. Yang pertama, salamatul lisan, terjaganya lisan kita dari ucapan-ucapan yang tercelah, dari ghibah, dari namimah, dan ucapan-ucapan yang apabila saudara kita mendengarnya, maka dia akan bersedih, maka dia akan sakit hati, dan mungkin juga dia marah, dan akan menimbulkan perselisihan di antara kita. Yang kedua, salamatul qalbi, keselamatan hati, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian kepada saudara-saudara kita. Inilah tuntunan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita memang benar-benar pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk beristiqamah di atas jalannya dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ayat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.